Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari Efesus 4 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah tentang tidak mencuri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak melakukan mencuri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada titah yang ke-8 kita diajarkan untuk tidak mencuri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apakah isi dari nats titah yang ke-8? Adakah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang tahu apa bunyi titah yang ke-8? Bunyinya adalah begini. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi saya bacakan, jangan engkau mencuri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam titah yang ke-8 artinya apa? Artinya Tuhan memerintahkan kita untuk tidak melakukan mencuri. Apa yang kita laluin dalam lalu-lalu, apakah kita diajarkan oleh Tuhan untuk melakukan mencuri? Tentu Tuhan mengajarkan kita untuk tidak melakukan mencuri. Sebab orang yang tidak melakukan dosa itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan bila orang yang membuat dosa itu akan tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan menyukai orang yang tidak berbuat dosa. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang terkasih membuat berdosa, itu artinya Tuhan tidak menyayangi kita. Kita baca di ayat 28. Mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang sudah mencuri, janganlah kita memperbuat lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan rezeki kepada kita. Apalagi yang kurang dari Tuhan? Apakah kita ingin rumah Tuhan? Tidak. Rumah kita sebenarnya adalah di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini hidup kita adalah sementara. Bahkan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berkat
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bahkan hidup kita ini masih di tangan Tuhan. Tuhan bisa memanggil kita untuk datang kepada Dia. Tuhan akan memanggil kita. Mana kita tahu Tuhan memanggil kita kapan? Itu terserah Tuhan. Karena hidup ini adalah diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan hanya ingin kita untuk memperbaiki hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Dan pada pagi ini Tuhan juga mengatakan, janganlah engkau mencuri. Janganlah engkau membuat dosa. Jangan engkau melakukan kesalahan dalam studimu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan haruslah kita percaya diri dan mintalah kepada Tuhan agar hidup kita ini menjadi sempurna di mata Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita haruslah berdoa juga. Karena melalui doa kita, Tuhan juga akan mengabulkan. Apa yang Bapak Ibu minta, Tuhan akan mengabulkannya. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kesehatan, Tuhan juga akan memberikan kita kesehatan. Apabila Bapak Ibu jemaat dan kukasihi dalam Yesus Kristus meminta pengampunan dosa, Tuhan juga akan mengampunkan dosa kita. Karena Allah baik kepada kita, Allah sayang kepada anak-anaknya, agar kita sebagai anak-anak Tuhan mau mempercayakan diri kita kepada anaknya. Dan anak-anak kita yang ada di rumah haruslah kita didik dengan baik, karena Tuhan juga telah berbicara kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Percayalah dan kuatkanlah imanmu dan minta kepada Tuhan untuk memampukan hidup kita pada pagi ini, agar Tuhan memberkati kamu dan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih, dimana kita berada pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala firman-Mu yang mengirim kami untuk tidak melakukan berdosa. Tuhan, ajarkan kami agar kami tidak melakukan dosa apapun yang kami perbuat. Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, mensempurnakan hidup kami pada hari ini. Tuhan,
Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Hamba-Mu mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Yang sedang berduka, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam permasalahan ekonomi rumah tangga mereka, Tuhan, Engkau yang memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka alami pada saat ini, Tuhan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan buat saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun, baik pernikahan atau ulang tahun pribadi mereka, Tuhan tambahkan umur panjang, berikan mereka rezeki yang banyak. Tuhan, berikan mereka juga kesehatan dan rezeki yang banyak agar mereka bisa menghidupi anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan, seluruh roh kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada hari ini, Jumat 15 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Horas.